Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Darmo Gandul. Kali ini saya akan menerangkan sebuah kisah pendawam sholawat versus dukun. Suatu hari ada seorang pendawam sholawat yang ditantang oleh dukun untuk beradu doa. Ditantang apa? Si pendawam sholawat itu ditantang adu mancing dengan menggunakan doa masing-masing. Si pendawam sholawat menggunakan doa sholawatnya dan si dukun menggunakan jampe-jampe dukunnya. Dan si pendawam sholawat itu mempersiapkan alat pancing. Dia menyiapkan pancingan, terus umpannya yang bagus, sama seperti dukun yang menantang dia untuk beradu doa. Dan tibalah di suatu sungai. Di situ cocok tempatnya untuk memancing. Dan si pendawam sholawat itu mempersiapkan pancingannya, begitu juga si dukun, dia mempersiapkan pancingannya. Lalu si dukun berkata kepada si pendawam sholawat, "Hei kamu, silahkan baca sholawat yang kamu agungkan itu, dan saya akan membaca doa yang saya agungkan." Dan si pendawam sholawat menjawab, "Oke, siap." Tak lama kemudian si pendawam sholawat itu langsung membacakan sholawat yang dia dawamkan, yang diamalkan. Sholawatnya itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibacakanlah itu sholawat dan ditiupkan kepada pancingan. Dan si dukun pun juga membacakan jampe-jampe yang dia kuasai, yang dia amalkan. Dan bersamaan mereka langsung melemparkan pancingannya ke dalam air. Dan menunggu beberapa saat. Ternyata yang dapat duluan itu si dukun itu. Si pendawam sholat belum juga dapat sambaran. Lalu si dukun itu langsung melemparkan pancingannya lagi ke air, dan tidak lama kemudian dia dapat lagi. Selanjutnya seperti itu sampai banyak dapatnya. Dan si pendawam sholawat itu belum dapat ikan juga. Dan si pendawam sholawat itu berpikir, apakah doanya kurang manjur? Apakah umpannya kurang bagus? Dia lebih tepatnya menyalahkan doanya, menyalahkan sholawatnya. Alhasil si dukun itu menang. Nah, dalam tantangannya menantang si pendawam sholawat itu untuk membacakan amalan-amalan yang dia baca. Dan si dukun itu menang telak, mengalahkan si pendawam sholawat itu dan menang banyak ikan. Lalu si pendawam sholawat itu berpikir sejenak, bahwa amalan sholawatnya itu ya tidak ada khasiatnya. Dia berpikir seperti itu, dan akhirnya dia mengaku kekalahannya kepada si dukun itu, dan dia langsung murung menyalahkan sholawatnya. Dan tak jauh dari situ dia merenung sejenak di bawah pohon sambil tiduran.
Dan sambil tiduran itu dia ketiduran dan sampai bermimpi. Di dalam mimpi itu dia didatangi seorang kakek-kakek yang berjubah putih dan berkata kepada si pendawa sholat itu, "Nak, rugi kalau sholawat ditukar dengan ikan." Lalu si pendawa sholat menjawab, "Kenapa?" Dan si pendawa sholat itu membuka mata batin si pendawa sholat itu, dan dibukalah hijab penutup, dan dilihatkanlah keindahan-keindahan surga, bidadari surga. Dan si kakek itu bertanya kepada dia, "Inilah hasil sholawat kamu, Nak. Inilah hasil dari dawaman kamu membacakan sholawat. Pintu surga aja terbuka, apalagi pintu dunia, pintu rezeki. Itu mah udah pasti, Nak. Rugi kalau sholawat ditukar dengan ikan." Dan tak lama kemudian si pendawa sholawat itu bangun, merenung sejenak dan berpikir apa maksud dari si kakek itu. Dan tak lama dari situ si pendawa sholawat pulang, dan di jalan dia dipanggil oleh tetangganya. Dipanggil, dikasih ikan yang gede-gede. Dia berpikir, wah, apa ini jawaban dari si kakek-kakek itu. Dan terus dia pulang, dan tetangganya ada yang memanggil lagi, dikasih ikan yang sudah matang, melebihi pendapatan yang didapatkan hasil mancing dari si dukun itu. Dan alhamdulillah dia mengucapkan syukur atas rezeki yang dikasih Allah, bahwa sholawatnya itu tidak sia-sia. Sholawatnya itu tidak sia-sia yang dia dawamkan. Jadi hikmahnya, setiap amalan sholawat yang kita amalkan itu tidak ada yang sia-sia. Mungkin belum waktunya Allah mengabulkan, atau namanya kalau bahasa Sundanya pepelakan sholawat itu minimal 3 tahun baru ada hasil, baru ada panennya, baru ada buahnya. Jadi teruslah kita bersolawat ke kanjeng Nabi, mudah-mudahan sholawat kita dijawab oleh Nabi, amin ya rabbal alamin. Hikmahnya adalah teruslah kita bersolawat, jangan berhenti-henti berbuat kebaikan, jangan menyalahkan doa, jangan menyalahkan sholawat. Apa yang kita tanam pasti itu ya apa yang kita panen. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pengguna YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.